Kalau orang melihat Tuhan dalam ketidakadaan, melihat Tuhan dalam kondisi lapar, melihat Tuhan dalam kondisi kayaknya saya nggak punya apa-apa, uang yang di saku juga nggak ada, rekening kosong. Dia melihat Tuhan, itu yang keren. Lalu orang-orang sekitar kita, mereka lihat kita apa? Kalau lagi kondisi kita lagi ada uang atau lagi berlimpah-limpah, mereka lihat kita apa? Mereka mungkin gak lihat Tuhan. Mereka cuma lihat, ini mah orang serakah. Gak lihat Tuhan yang gak muncul. Terus kalau kita ada masalah, orang-orang sekitar kita lihat kita apa? Katanya punya Tuhan yang hidup, nyatanya gak seperti orang yang punya Tuhan yang hidup. Orang sekitar kita melihat kita, tetapi Ruth melihat mamah mertua, ini yang keren. Sisi ini harusnya terjadi dalam hidup setiap kita. Apakah dalam kondisi di atas, orang lihat kita, Tuhannya yang muncul. Ketika kita kondisi di bawah, Tuhan juga yang muncul dari hidup kita. Itu yang terjadi. Jangan ketika nggak punya apa-apa, rajin pelayanan. Ketika diberi sesuatu hilang, langsung mundur. Itu salah. Berkat itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau berkat membuat kita jauh dari Tuhan, ada yang salah. Apa yang orang-orang Israel lihat dari hidup Naomi? Akhirnya pulanglah Ruth bersama dengan mamah mertua. Naomi melihat dirinya juga seperti itu. Gak lagi seperti dulu. Dia bilang, jangan sebut aku Naomi. Sebutlah aku Mara. Mara artinya pahit. Dulu menyenangkan, sekarang hidupku pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini Naomi menyatakan, jangan panggil aku lagi Naomi. Aku gak senang hidupku lagi, gak menyenangkan lagi, gak ada kesenangan lagi. Hidupku marah, penuh dengan kepahitan, habis semua. Suamiku mati, kedua anakku mati, masa depanku gelap. Aku gak punya apa-apa. Gak ada sesuatu yang membuat aku kinclong seperti sebelumnya. Dulu iya, tapi sekarang gak ada. Yang ada sekarang, aku coba bawa menantu ini satu-satunya. Itu yang aku punya. Tapi orang-orang lihat menantunya. Orang asing. Mereka lihat bajunya, dia lihat. Kayaknya gak ada sesuatu yang istimewa. Benar. Ruth bukan gak ada sesuatu yang istimewa kalau lihat dari penampilan. Tapi hatinya ngikut mamahnya yang gelap. Gak punya apa-apa. Gak punya tanah, gak punya warisan. Gak punya masa depan. Tetapi Ruth bisa melihat Tuhannya mamahnya. Bapak Ibu, saya mau bilang ya. Apa yang tidak mati, sekalipun yang punyanya mati. Doa itu tidak mati. Sekalipun yang berdoanya sudah mati. Berdoalah. Berdoalah untuk keluargamu. Berdoalah untuk ayah ibumu kalau seandainya hari ini belum terima Tuhan. Berdoalah untuk anak-anakmu. Saya beritahu, kegagalan seorang suami, kegagalan seorang laki-laki, bukan bangkrutnya usahanya, bukan habisnya harta benda, tetapi anak-anaknya yang pergi meninggalkan Tuhan. Seorang laki-laki, kalau lihat anaknya pergi meninggalkan Tuhan, itu hancur. Kalau perusahaan bangkrut bisa dibangun lagi. Kalau banyak hal yang habis bisa dimulai lagi.
Tapi kalau anaknya pergi meninggalkan Tuhan, itu satu hal kesalahan yang fatal. Sebelum itu terjadi, berdoalah, menangislah, perjuangkan anak-anakmu di hadapan Tuhan. Perjuangkan anak-anakmu.